Oke anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita yang tadi ya. Materi yang tadi adalah organ peredaran darah pada hewan ya. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Ya, nah, ini yang kedua ya. Yang kedua adalah peredaran darah tertutup pada hewan. Nah, yang kedua ini adalah sistem peredaran darah tertutup. Contohnya ada di hewan burung ya, ada di hewan burung ya. Burung yaitu mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Nih, ini dia. Nih, jantung burung terdiri dari 4 ruang ya. Jantung burung terdiri dari berapa? Berapa ruang? 4 ruang. Nah, yaitu 2 serambi dan 2 bilik ya. Jadi 2 serambi dan 2 bilik. Nah, sekat antara ventrikal kanan dan kiri sudah sempurna ya. Sehingga tidak terjadi percampuran darah. Jadi karena sekatnya sudah sempurna ya, jadi karena ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada serambi kanan, serambi kiri, jadi darah yang ada di pembuluh darah burung ini tidak akan bercampur ya. Darah yang mengandung O2 oksigen dan yang mengandung CO2 karbon dioksida tadi tidak tercampur, sehingga tidak terjadi percampuran darah. Nah, pada mulanya darah beredar masuk ke jantung ya, ini ya sistemnya ya, melalui vena ya, melalui vena, kemudian dari vena itu menuju serambi kanan dan mengalir ke bilik kanan ya. Ini sangat teratur sekali sistemnya ya. Nah, selanjutnya bilik kanan memompa darah. Nah, bilik kanan tadi memompa ya, kemudian keluar darah jantung menuju paru-paru. Nah, darah pembuluh darah kapiler pada paru-paru akan melepaskan karbon dioksida ya, akan melepaskan CO2 ya. Ya, anak-anak sudah tahu tadi kan ya, CO2 yaitu karbon dioksida ya. Nah, udara yang kita keluarkan ya. Dan mengikat O2. Jadi setelah mengeluarkan karbon dioksida yang kita keluarkan dari burung itu, dia mengeluarkan, kemudian dia mengikat ya, oksigen. Oksigen itu sama dia diikat, dihirup ya. Selanjutnya darah keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri dan diteruskan ke bilik kiri ya. Sempurna sekali ya anak-anak ya. Burung ini sistem peredaran darahnya ini sama ini ya, yang tertutup ini ya, bersama ya. Setelah itu dari bilik kiri darah akan diedarkan ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah pada apes ini termasuk peredaran darah ganda ya. Pada hewan burung ini ada ganda ya anak-anak ya, peredarannya dan ganda ya. Ya makanya burung itu ya, ketika dia berdiam diri ya, ketika dia tidak terbang, burung itu bernapas dengan paru-paru ya. Tapi jika burung itu sedang terbang ya, burung itu bernapas dengan apa? Yaitu dengan pundi-pundi udara ya. Jadi ada 2 ya. Jadi ganda ya. Ada 2 ya. Jadi paru-paru burung berukuran tetap jika bernapas ya. Paru-paru digunakan ketika burung tidak terbang. Nah, itu dia yang tadi Bu Guru barusan sebutkan. Ya, burung juga bernapas dengan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu adalah kantung tempat menyimpan udara. Ya, jadi burung ini mempunyai atau termasuk peredaran darah ganda ya. Bisa juga kadang-kadang dia peredaran darahnya terbuka, kadang-kadang juga tertutup. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah hewan yang bersistem peredaran darah tertutup, yaitu ikan ya. Ikan ini memiliki jantung yang terbagi 2 ya. Jantungnya itu 1 tapi terbagi 2 ininya, ruangan ya. Ini jantung ya. Nah, ini ruangan ini namanya ruangan serambi atrium ya, sebelah sini.
Nah, yang ini namanya ruangan yang namanya berdinding tebal. Ya, ini tebal, ini tipis ya. Kalau yang tipis ini namanya atrium serambi yang berdinding tipis. Kalau yang bilik ini, yang ventrikal, yang ini ventrikal, yang ini ya, ini dindingnya tebal ya. Nah, kemudian di antara serambi dan bilik terdapat 2 katup ya, terdapat 2 katup ya. Ya, yang itu yang kiri dan kanan itu ya, yang katup yang tap tup, buka tutup ya. Itu ya, yang ikan itu ya. Nah, sistem melalui aorta ventral kemudian mengalir ke insang ya. Nah, di dalam insang aorta itu bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil ya. Tak tahu namanya disebut dengan pembuluh kapiler ya. Pembuluh kapiler itu pembuluh yang kecil-kecil ya, yang menyalurkan ke seluruh ini ya, ke seluruh pembuluh yang lain ya. Nah, pembuluh kapiler akan melepaskan CO2, karbon dioksida ya, ke dalam air dan mengambil O2, mengambil oksigen. Nah, yang itu yang tadi Bu Guru barusan katakan tutup buka ya, yang ikan begitu ya. Sering kan anak-anak ya menikmati ikan seperti itu ya. Nah, darah yang mengalir menuju aorta melalui cabang-cabang aorta, darah mengalir menuju pembuluh-pembuluh kapiler di seluruh tubuh ikan. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari jaringan kemudian kembali menuju jantung melalui vena. Oke, anak-anak Ibu Guru tanya, ayo ikan bernapas dengan apa? Iya, betul sekali, ikan bernapas dengan insang. Ya, adakah ikan yang tidak bernapas dengan insang? Tentu ada, ya. Yaitu ikan paus. Ikan paus itu bernapas dengan paru-paru, ya. Setelah air masuk ke dalam mulut ikan, pembuluh darah di dalam insang akan mengambil oksigen yang ada di dalam air. Itu sama dengan di atas tadi, ya. Sekarang kalian boleh identifikasikan ikan di rumah kalian ya. Kalian perhatikan ikan ya, bagaimana dia bernafasnya ya. Udara tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh dan air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan lagi melalui celah. Nah, yang ada di samping kepala ya itu ya tadi yang Guru katakan, buka tutup ya. Ya. Coba perhatikan tuh ikan ya. Selain mengambil oksigen di dalam air, insang juga bertugas mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh ikan. Kemudian yang ketiga, Bu Guru percepat. Yang ketiga adalah hewan yang berperedaran darah tertutup adalah cacing tanah. Anak-anak kenal dengan cacing tanah? Pasti ya. Pasti anak-anak tahu apa itu cacing tanah. Cacing ini selalu kita lihat dan kita perhatikan di sekitar kita. Kemudian ini dia cacing. Nah, pembuluh darah cacing ini terdapat 3 bagian ya. Terdapat berapa? 3 bagian ya. Terdapat 3 bagian ya. 3 bagian. Yakni pembuluh darah punggung, pembuluh darah perut, dan pembuluh darah kapiler. Masing-masing pembuluh darah ini mempunyai fungsi yang beragam ya. Jadi setiap pembuluh ini fungsinya berbeda-beda ya. Pembuluh darah dorsal berfungsi sebagai pengangkut darah supaya darahnya masuk ke jantung. Pembuluh darah perut berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh darah punggung dorsal dan pembuluh darah perut dihubungkan oleh pembuluh darah kapiler. Nah, ini dia. Ini dorsal, pembuluh darah dorsal ya. Artinya pembuluh darah yang ada di punggung, yang ini pembuluh darah ventral yang ada di perut ya. Ya, ini bertugas menyalurkan ke sini ya, ke sini. Nih. Jantung pembuluh ini nih mempunyai 5 sep ini. Nih. Di jantung pembuluh ini jantung ya. Nih. Nih ada 5 ya. Ada 3 tadi ininya ya, pembuluhnya ya. Ntar kita ini dulu. Pembuluh darah kapiler ini terdiri atas 5 ruang. Nah, ini dia. Yang pembuluh darah kapiler ini yang kapiler ini terdiri dari 5 ruang ya. Kapiler tadi ya. Jantung pembuluh atau pembuluh kapiler terdiri dari 5 ruang ya. 5 ruang. Nah,
5 ruang pasang lengkung ya, lengkung aorta ya, melengkung ya, yang berperan sebagai jantung nadi, berperan sebagai jantung. Nah, peredaran darah pada cacing tanah dimulai dari jantung dan memompa darah menuju seluruh pembuluh darah. Darah yang diedarkan ini mengandung hemoglobin. Nih, dia mengandung hemoglobin ya. Jadi ada darahnya gitu ya, yang mengandung hemoglobin, sel darah merah ya, darah cacing ada ya. Kemudian darah mengalir kembali ke jantung dengan membawa zat sisa metabolisme karena darah beredar melalui pembuluh darah. Maka sistem peredaran darah cacing tanah disebut sistem peredaran darah tertutup. Cacing bernapas menggunakan seluruh permukaan kulitnya. Karena Bu Guru tanya, ayo anak-anak jawab. Cacing bernapas dengan, ayo jawab, titik-titik, dengan kulitnya. Iya, betul sekali. Cacing bernapas dengan kulitnya, seluruh permukaan kulitnya. Dikarenakan cacing hidup di dalam tanah ya. Jadi permukaan kulit yang basah menyerap oksigen ya. Makanya cacing itu kan kalau kita perhatikan cacing itu begitu ya, gerakan badannya ya. Gitu ya. Agak geli-geli gitu ngeliatnya ya. Ya karena dia bernapas itu sebenarnya ya, sedang bernapas ya. Oksigen kemudian langsung menyatu dengan tanah ya. Nah, nanti anak-anak soal latihan ya. Nanti anak-anak juga buka link kembali ya. Ada di link. Nah, soalnya ini menyangkut tentang ini, nggak jauh-jauh ya. Dari peredaran darah manusia yang lalu sama peredaran darah hewan ya. Ada 10 ya anak-anak ya, pilihan ganda ya. Nanti di latihannya anak-anak tolong baca dengan baik, dengan seksama ya. Oke. Nah, ini gurunya. Ini guru tema 4, Malkat Mariana SPDI ya. Selamat belajar anak-anak ya. Semoga sukses selalu. Ya amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi Jumat yang akan datang.